pemirsa Sana Trans 7, selamat pagi. Hari ini kita bahas tentang nuklir yuk. Anda tahu apa itu nuklir? Aha, pasti ingat dong peristiwa bom atom di Jepang tahun 1945 yang lalu. Energi yang dihasilkan sungguh luar biasa. Oke, kita bahas yuk. Isu akan habisnya minyak bumi dan bahan tambang lain sebagai sumber energi utama membuat setiap insan di muka bumi ini mulai berlomba-lomba dalam mencari kebutuhan sumber energi alam yang baru. Sebenarnya Allah SWT telah memberikan segala energi yang kita butuhkan di dunia ini dengan berlimpah. Bumi pun diciptakan Allah dengan berbagai kemudahan bagi manusia. Dan manusia tinggal mengeksplorasi dan memanfaatkan segala sumber daya alam yang ada. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Nah, kebutuhan manusia akan minyak hasil tambang bumi selalu meningkat. Sebagian besar digunakan untuk bahan bakar dalam setiap proses produksi. Isu akan habisnya minyak bumi bila terus-menerus ditambang menimbulkan kecemasan di berbagai aspek sumber energi. Dengan daya pikirnya, manusia mulai mencoba mencari sumber energi baru, terutama sebagai pembangkit listrik. Riset demi riset dilakukan oleh ilmuwan di berbagai belahan dunia. Dengan ilmu fisika dan kimia yang dikuasai manusia, para ilmuwan pun berhasil menemukan reaksi inti dari unsur atom. Unsur atom ini berhasil menghasilkan reaksi nuklir yang dapat menjadi sumber energi baru bagi setiap aspek kehidupan. Pada tahun 1896, salah seorang ilmuwan Prancis Henri Becquerel menemukan gejala radioaktivitas ketika plat-plat fotonya diburamkan oleh sinar dari uranium. Tahun 1905, legenda ilmuwan terkenal dunia Albert Einstein berhasil memaparkan kesetaraan massa dan energi dalam persamaan E sama dengan mc². Dalam bahasa awam ini adalah kunci dari pemecahan proses reaksi atom yang dapat menghasilkan sumber tenaga luar biasa. Para peneliti dan ilmuwan militer di berbagai negara adikuasa pada masa itu berlomba-lomba menggunakan inti atom dan reaksi relativitas Einstein sebagai kunci dari senjata yang mereka buat. Dari sinilah lahir bom atom, pemusnah massal mutakhir pada era Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1938, hasil dari penelitian Einstein pun mendapat gayung bersambut. Selain dapat menjadi pemusnah massal, dua insinyur Jerman, Lise Meitner dan Fritz Strassmann menggunakan plutonium sebagai bahan dasar untuk menghasilkan tenaga dari reaksi nuklir sebagai sumber energi. Dengan terbitnya penemuan bom atom, percobaan demi percobaan pun dilakukan. Percobaan pertama yang dilakukan oleh Amerika pada tahun 1945 di gurun pasir daerah New Mexico. Percobaan atom kedua langsung dijadikan sebagai deklarasi perang bom atom yang pertama. Amerika menggunakan bom atom untuk memukul balik Jepang atas berbagai peristiwa penyerangan oleh Jepang, termasuk tragedi Pearl Harbor. Pearl Harbor adalah salah satu pangkalan laut militer Amerika di daerah Hawaii yang dikepung dan dihajar oleh pasukan Jepang pada tahun 1941. Kejadian pertama jatuh pada kota Hiroshima di Jepang 6 Agustus 1945. Ini menjadi sejarah pertama keganasan bom atom. Bom ini diberi nama Little Boy yang memiliki jangkauan ledak hingga 50 km persegi dan daya hancur sebesar 105 ton. Berselang 2 hari pada 9 Agustus 1945, Amerika kembali meluncurkan serangan keduanya di Jepang. Bom atom kali ini diberi julukan The Fat Man dan sukses meluluhlantahkan Nagasaki. Walaupun korban yang direnggut hanya sekitar 80.000 jiwa, tetapi The Fat Man mempunyai kemampuan 2 kali lebih dahsyat dari bom sebelumnya. Dari informasi sejarah yang tercatat, bom atom The Fat Man ini memiliki radius ledakan sebesar 100 km persegi. Di balik kehebatan daya hancurnya, ternyata bom atom atau nuklir juga memiliki radiasi yang sangat berbahaya bagi korban yang selamat.
Daya ledak bom atom di Hiroshima dan Nagasaki memiliki daya panas hingga 4.000 derajat Celcius. Dengan panas setinggi ini, segala material yang ada di sekitar ledakan bisa musnah dengan seketika. Radiasi yang dikeluarkan oleh uranium atau plutonium dapat mengakibatkan kanker bagi korban yang selamat. Akibatnya, banyak ditemui bayi yang terlahir cacat karena kelainan genetika akibat radiasi bom ini. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Allah SWT telah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa manusia akan membuat kerusakan di darat maupun lautan. Bom nuklir yang menewaskan ribuan manusia juga merusak alam dan ekosistem di sekitarnya. Manusia telah merasakan akibat dari perbuatan mereka sendiri. Hal ini sejatinya agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dan bukan semakin merusak unsur kehidupan yang telah diciptakan. Bahan baku nuklir adalah uranium dan plutonium. Uranium adalah mineral yang memancarkan radiasi nuklir dan bersifat radioaktif. Mineral ini menjadi bahan bakar utama nuklir. Wujudnya berupa logam berat, beracun, berwarna putih keperakan, dan radioaktif alami. Dalam unsur kimia, uranium memiliki lambang U dan nomor atom 92. Uranium biasanya terdapat dalam jumlah kecil di bebatuan, tanah, air, tumbuhan, dan hewan. Uranium memiliki sifat fisik yang khas, yaitu ditemukan di alam berwarna hijau kekuning-kuningan dan coklat tua. Bila disinari cahaya ultraviolet, uranium akan mengeluarkan cahaya fluoresensi yang sangat indah. Sifat radioaktif dari logam jenis ini dapat memicu perubahan kode DNA manusia. Jika makhluk hidup terkena dampak radiasi dari benda ini, bisa-bisa seekor sapi betina berubah bentuk menjadi kambing jantan berkepala 5. Karena saking kuatnya pengaruh benda ini dalam memacu reaksi mutasi genetik terhadap makhluk hidup. 1 gram uranium memiliki kandungan energi setara dengan 1 gerbong batu bara. Untuk yang satu ini kita mesti bilang, wow, dahsyat bukan? Pantas saja jika logam yang satu ini meski sangat berbahaya dan langka, tetap saja dicari untuk kepentingan sumber daya energi. Itu yang membuat harganya sangat mahal. Selain uranium, ada lagi nih bahan bakar nuklir, yaitu plutonium. Kalau Anda penyuka film fiksi Hollywood, pasti tahu dong. Plutonium adalah logam radioaktif yang mampu mengubah seorang Bruce Banner menjadi Hulk, si makhluk hijau raksasa. Ia menjadi kuat secara fisik dan mampu menghancurkan apapun. Selain itu, Hulk juga kebal terhadap berbagai macam peluru dan berbagai serangan bersenjata. Plutonium juga menjadi tenaga penggerak bagi Tony Stark untuk dapat menggunakan baju besi saktinya yang lebih kita kenal sebagai Iron Man. Dengan baju besi bertenaga plutonium, Iron Man mampu terbang kemanapun dan menjadi mesin penghancur yang hebat. Dalam unsur kimia, plutonium disebut Pu94. Logam ini merupakan unsur radioaktif transuranium yang langka dan merupakan logam aktinida dengan penampilan berwarna putih keperakan. Pada tahun 1945, kota Nagasaki dan Hiroshima sudah pernah merasakan betapa tidak sedapnya rasa dari senjata yang dibuat dari bahan dasar logam yang satu ini. Karena menjadi bahan dasar untuk pembuatan senjata nuklir, plutonium bersifat sangat reaktif, sangat langka, sangat berbahaya, dan tentu saja sangat mahal. Hal ini menjadikan plutonium sebagai raja dari bahan tambang sejagat. Sebagian besar plutonium dihasilkan dari reaktor nuklir. Secara alami, plutonium sangat jarang dijumpai di kerak bumi. Di samping itu, plutonium yang ditemukan di alam berasal dari sisa-sisa jatuhan uji coba senjata nuklir yang berlangsung sekitar tahun 1950 hingga 60-an. Amerika Serikat dan sekutunya berusaha menghalangi setiap negara yang ingin melakukan pengayaan uranium untuk bahan baku nuklir. Negara yang paling ditentang untuk melakukan pengayaan uranium adalah Iran.
Atas dasar sebuah kecurigaan itu, Badan Tenaga Atom Internasional yang dikendalikan oleh Amerika kemudian melaporkan Iran ke Dewan Keamanan PBB pada 4 Februari 2006. Selang 2 bulan kemudian, tepatnya pada 11 April 2006, Presiden Iran Ahmadinejad justru mengumumkan bahwa Iran telah berhasil melakukan pengayaan uranium untuk dapat digunakan dalam reaktor. Langkah pengumuman ini sontak membuat negara barat melakukan sanksi ekonomi terhadap Iran dan melarang Iran mengekspor minyaknya. Selat Hormuz adalah saksi bisu ketegangan yang terjadi antara Iran dengan negara barat dalam 1 tahun terakhir ini. Dan semua gara-gara nuklir. Sebelumnya pada tahun 2003, pemerintahan Saudi Arabia menyatakan bahwa dikarenakan hubungan yang memburuk dengan Saudi Arabia, dipaksa untuk mempertimbangkan pengembangan senjata nuklir. Kabar burung beredar bahwa Pakistan telah mengirim sejumlah senjata nuklir ke Arab Saudi, tetapi hal ini tidak dapat dikonfirmasikan. Namun pada Maret 2006, sebuah majalah Jerman, Cicero melaporkan bahwa Arab Saudi sejak 2003 telah menerima bantuan dari Pakistan untuk mengembangkan rudal nuklir. Foto satelit memperlihatkan sebuah kota bawah tanah dan silo nuklir dengan roket Gauri di ibu kota Riyadh. Selain Iran dan Arab Saudi, Korea Utara yang dianggap sudah berpuluh-puluh tahun mengembangkan persenjataan nuklir menjadi momok bagi Amerika Serikat dan sekutunya. Korea Utara menyatakan tujuannya memperkaya nuklir adalah untuk mempertahankan diri dari ancaman nuklir Amerika Serikat. Pemanfaatan nuklir sebagai sumber energi telah dilakukan oleh 31 negara di dunia. Badan Atom Internasional IAEA mencatat bahwa di seluruh dunia terdapat 439 reaktor nuklir. Pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN menyumbangkan 50% pasokan listrik di Amerika Serikat, Jepang, dan Prancis. Sehingga secara total 14% pasokan listrik dunia disumbangkan dari PLTN. Sebuah lembaga ekonomi Eropa, Rheinische-Westfälischen Institute for Economic Research, RWI, melakukan kalkulasi pengadaan listrik bersumber nuklir. Dan hasilnya, harga listrik yang berasal dari PLTN adalah 10,7 sen euro per kWh atau sekitar Rp1.300 per kWh. Perusahaan listrik negara PLN mematok harga listrik per kWh sebesar Rp1.037. Artinya, secara ekonomi, harga listrik yang berasal dari PLTN hingga saat ini memang lebih mahal. Tingginya biaya pengadaan listrik bersumber nuklir disebabkan tingginya biaya pembangunan pembangkit dan pengolahan limbahnya. Tetapi seiring dengan semakin melambungnya harga minyak, maka banyak negara maju di dunia memutuskan untuk berinvestasi membangun PLTN. Alasannya adalah amannya pasokan bahan dasar PLTN, yaitu uranium, hingga ratusan tahun mendatang. Diperkirakan cadangan uranium di seluruh dunia 40 kali lebih besar daripada cadangan perak. Dengan harga uranium sebesar $130 per kilogram, maka biaya bahan bakar listrik asal PLTN hanyalah 7% dari harga jual listrik. Ini berarti biaya bahan bakar PLTN 10 kali lebih murah dibanding pembangkit listrik berbahan bakar gas. Energi nuklir bagi Rusia bak pisau bermata dua. Di satu sisi, negeri beruang merah ini adalah negeri pertama yang menikmati listrik dari PLTN. Tetapi, tragedi Chernobyl di tahun 1986 mengharuskan mereka menghitung ulang resiko dan keuntungan ekonomi pemanfaatan energi nuklir. Tragedi Chernobyl terjadi pada 19 April 1986. Akibat dari ledakan reaktor nomor 4 di PLTN itu, maka 31 jiwa meninggal dunia di hari itu. Tetapi jumlah tersebut bertambah menjadi 64 jiwa pada tahun 2008 karena dampak radiasi yang menahun. Pemerintah Rusia mencatat bahwa pada tahun 1991, lebih dari 4.000 warga Belarusia meninggal akibat kanker tiroid. Hingga tahun 2011, masih ada 9.000 jiwa yang harus berjuang hidup melawan ganasnya kanker akibat radiasi dari ledakan reaktor nuklir. Tak hanya berefek pada manusia, lingkungan juga terkena dampaknya. Hutan pinus di wilayah Chernobyl langsung habis terbakar akibat ledakan reaktor nuklir sehingga menimbulkan dampak yang dikenal dengan nama hutan merah. Efek radiasi yang nyata bisa dipelajari dari spesies burung yang berada di area ledakan nuklir.
Ternyata, burung-burung di wilayah tersebut memiliki ukuran otak yang lebih kecil dibanding burung normal. Gempa bumi yang terjadi pada tanggal 11 Maret 2011 berlanjut pada sebuah bencana nuklir. Gempa dan tsunami yang melanda wilayah pantai timur Jepang berujung pada melelehnya nuklir dan pancaran radiasi yang hebat. Badan Keselamatan Nuklir dan Industri Internasional (NISA) mencatat bahwa tingkat bencana nuklir pada PLTN Fukushima mencapai level 7 atau level maksimal. Sehingga bencana nuklir ini sama parahnya dengan tragedi Chernobyl. Wilayah dalam radius 20 km dari PLTN Fukushima telah ditetapkan sebagai wilayah terdampak bencana dan terpapar efek radiasi. Bencana Fukushima juga menyebabkan tercemarnya tanah dan laut, sehingga hasil bumi dan laut dari Jepang dilarang masuk ke berbagai negara di dunia. Selama ini kita selalu mengidentikan nuklir dengan hal yang menghancurkan seperti bom nuklir. Tapi tahukah Anda bahwa nuklir dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia? Berikut adalah contohnya. Pembangkit listrik tenaga nuklir atau yang biasa disingkat PLTN, yaitu stasiun pembangkit listrik termal di mana panas yang dihasilkan diperoleh dari satu atau lebih reaktor nuklir. Sampai bulan Maret tahun 2011, sudah tercatat 442 PLTN berlisensi di dunia dan beroperasi di 31 negara yang berbeda. Hasilnya dapat menyuplai 17% listrik dunia. Selain pembangkit listrik, tenaga nuklir ini juga dimanfaatkan untuk bidang lain. Yang dipakai adalah aplikasi reaktornya yang berupa radioaktif. Radiasi panas dari nuklir ini banyak juga dimanfaatkan dalam dunia kedokteran. Foto ronsen atau sinar X adalah salah satunya. Dengan radiasi, dokter mampu melihat ke dalam tubuh pasien sehingga dapat membuat diagnosis penyakitnya. Biasanya dipakai untuk mendeteksi adanya kelainan pada tulang atau tumor. Tentunya ini sangat membantu dalam penyembuhan penyakit. Bahkan sekarang ada istilah kedokteran nuklir. Radioisotop dapat dimasukkan ke dalam tubuh pasien atau direaksikan dengan bahan biologis seperti darah, urin, atau cairan lambung. Tujuannya untuk mendiagnosis penyakit seperti jantung koroner, gangguan ginjal. Selain diagnosis, radioisotop juga sudah dipakai untuk terapi beberapa penyakit, khususnya kanker. Dengan radiasi dengan dosis yang besar diharapkan dapat mematikan sel kanker. Dalam bidang pertanian juga sudah menerapkan tenaga nuklir. Mutasi genetik pada biji tanaman dilakukan dengan menggunakan radiasi nuklir. Pengacakan DNA tanaman ini biasanya dilakukan untuk memperoleh bibit unggul, yaitu tahan terhadap hama dan penyakit, umur lebih lama, dan produksi yang lebih banyak. Penelitian arkeologi juga memanfaatkan tenaga nuklir. Rasio unsur radioaktif dalam suatu objek dapat digunakan untuk menentukan umurnya. Itulah sebabnya peneliti dapat menentukan umur penemuan tulang dinosaurus atau benda purbakala. Tentunya ini sangat bermanfaat untuk ilmu pengetahuan, bukan? Dunia antariksa juga sudah mulai menerapkannya. Ruang antar bintang adalah sebuah tempat yang gelap dan dingin, bahkan mendekati nol mutlak. Kendaraan angkasa harus menjaga bagian kritisnya tetap hangat agar tidak membeku dan terkunci. NASA memecahkan masalah ini dengan menempatkan elemen pemanas yang mengandung bahan radioaktif di daerah kritis. Sebagai materi meluruh, radioaktif memberikan sejumlah kecil panas yang menjaga bagian-bagian penting seperti kamera dan pintu sensor bergerak di suhu mendekati nol mutlak. Tentunya pemanfaatan ini tidak berhenti sampai di sini saja. Seiring waktu, pasti akan banyak penemuan aplikasi terapan tenaga nuklir. Pemanfaatan nuklir terus mengalami pengembangan. Berbagai inovasi menjadikan nuklir lebih dekat dengan aktivitas manusia. Di antaranya penemuan jam nuklir yang memiliki thorium nukleus. Jam ini hanya akan meleset hingga 1 detik dalam kurun waktu 200 miliar tahun. Sehingga menggeser keberadaan jam atomik sebagai jam paling akurat saat ini. Nuklir juga digunakan dalam membuat sebuah mobil konsep. General Motors pernah memamerkan konsep Cadillac dengan teknologi dengan tenaga nuklir berupa penggunaan thorium di Chicago Auto Show 2009.
Penggunaan nuklir juga sebenarnya sudah lama digunakan dalam teknologi kapal selam. Kapal selam nuklir pertama dibuat tahun 1951 bernama USS Nautilus. Yang revolusioner dari kapal selam tenaga nuklir adalah penggunaan reaktor nuklir untuk membangkitkan tenaga gerak propeller dan pengisian baterai-baterai yang akan digunakan oleh motor listrik. Kapal selam nuklir mampu bertahan lebih lama di dalam air dibanding kapal selam diesel. Badan Antariksa Rusia, Roskosmos, dan Badan Antariksa dan Aeronautika Amerika, NASA, sepakat bekerja sama dalam pengembangan mesin bertenaga nuklir untuk pesawat ruang angkasa. Pesawat tersebut mampu menuju Mars dengan 20 kali lebih cepat. Nah pemirsa Hasanah, nuklir adalah sebagai nikmat yang telah Allah berikan pada manusia. Namun jangan sampai penggunaannya hanya untuk menciptakan kerusakan di muka bumi. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Nah pemirsa Hasanah, inilah akhir kebersamaan kita pagi ini. Saksikan terus Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia setiap hari Senin hingga Jumat pukul 5 pagi hanya di Trans 7. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.